Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 23 Mei 2025. Nah, di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO APJ Trans alias Abraham Putra Jaya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Yang pertama, di sini ada armada yang spesial ya, milik PO Nariyama Trans. Kenapa saya bilang spesial? Karena ini warna dasarnya putih teman-teman. Kalau teman-teman selalu ngikutin konten-konten kita, PO Nariyama Trans itu biasanya warna dasarnya warna hitam. Nah, sekarang hadir dengan warna dasar warna putih dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD single glass. Sasisnya menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4. Sasis baru, teman-teman. Lanjut kita lihat di sini ada bodi yang sama yaitu Jetbus 5 MHD milik PO Pandawa 87. Nah, sasisnya juga sama ya teman-teman, yaitu Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4. Oke teman-teman, ternyata saya salah. Bodinya adalah Jetbus 5 HDD. Saya baru lihat di bagian atas ban belakangnya nggak ada bagasi. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara HDD dengan MHD. Nggak ada bagasi di atas ban belakang. Oke, HDD. Lanjut. Di sebelahnya ini beneran MHD teman-teman ya, yaitu armada terbaru milik PO Titan Nirwana. Ini ada satu dari total 2 unit. Tadi pagi di sebelahnya yang kosong ini diisi oleh armada Titan Nirwana yang satu lagi teman-teman ya. Dari total 2 unit, sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 MHD, sasisnya juga sama, yaitu Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Ini hadir dengan livery baru, spesial mungkin ya untuk orang terkasihnya, ada gambar bunga tulip, dan di custom di bagian bagasi ada kamar untuk istirahat driver yang bertugas. Cakep banget. Lanjut, lihat di sini ada 2 unit Jetbus 5 MHD milik PO Natama Trans yang hadir dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4. Wah, ini kalau kita lihat Mercy semua ya teman-teman ya. Nah, setelah ini gengnya Hino nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 unit Hino RM 280 Euro 4. Yang pertama, ini bis yang akan kita review di video kali ini teman-teman. Warna kuning, kuningnya sudah menyala banget teman-teman. Glowing sejak lahir. Ini julukannya Mat Bogang. Nah, kemudian yang kedua, ini ada armada terbaru milik POP HD Trans. Insya Allah kita bikin konten dari armada yang ini teman-teman, karena ini armada baru, sasis baru tahun 2025. Tapi kalau kita lihat eksteriornya, ini liverynya kembali ke era 2024 ya. Kenapa ya kira-kira teman-teman ya? Lanjut lihat di sini ada 3 unit Jetbus 5 SHD single glass. Ini single glass teman-teman. Warnanya cakep-cakep nih. Ada yang warna merah, terus ada yang warna biru. Birunya nih kayak biru-biru bubble gum gitu ya teman-teman ya. Dan ada yang warnanya biru Tosca teman-teman. Fin. Tapi kalau kita lihat ini seperti PO Zain Putra ya teman-teman ya. Yes, ini dia bis yang ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Akan seperti apa detail-detail dari armada yang akan kita review? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya.
Nah, teman-teman, ini dia armada terbaru milik PO APJ Trans alias Abraham Putrajaya. Bis ini adalah kolaborasi antara PO APJ Trans dengan PO Kusuma Jaya Trans Solo, teman-teman. Menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Super High Deck dengan sasis Hino RM280 Euro 4. Ini sasis tipe terbaru, teman-teman. Sudah ada fitur suspensi udara dan fitur anti-lock braking system. Yang tentunya ini menjamin kenyamanan serta keamanan teman-teman saat menaiki armada ini. Untuk dimensi dari bus ini, panjangnya 12 meter, kemudian untuk tingginya adalah 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Kita lihat bagian depannya, teman-teman, ini terkesan ceria ya, warna kuning, kemudian ada julukan Mat Bogang, dan ada nama Alia Putri di bagian bandonya. Wah, ini berarti nama bosnya nih ya, teman-teman ya. Di bagian bawah di sini tampil kekinian, ada LED running text yang bisa kita ubah-ubah ya menjadi nama rombongan teman-teman saat menaiki armada ini. Jadi benefitnya kita nggak perlu lagi yang namanya cetak-cetak banner, kemudian kita pasang di tengah ini yang bisa menghalangi logo dari PO APJ Trans. Selain itu juga ada LED RGB, ada lampu ya di sekitar kacanya, ini warna warm white. Jadi sangat menyiratkan kemewahan dari interiornya, teman-teman. Kemudian di sini ada stiker kesayangan kita, seperti biasa, Tafcode Dinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi nih, teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk pintu depannya, ini menggunakan model sliding. Wah, saya nggak bohong kan, teman-teman. Aura kemewahannya ini langsung terpancar ya, begitu kita buka pintu depannya. Ada LED full warna warm white, teman-teman, di tangganya atau di footstepnya. Kemudian ada dispenser, ada kursi tour leader yang terletak di tengah, ada dashboard yang mewah, ada lapisan kulit, ada garnish, motif kayu, finishingnya glossy, mewah banget. Dan tentu saja nanti kita akan review secara lengkap interiornya. Jadi tunggu kita lihat eksteriornya dulu ya, teman-teman. Ini bisa kita tutup. Dan untuk armada ini nomor pintunya adalah APJ 006. Lanjut lihat di sini ada bagasi di atas ban depan. Lah, ini upgrade ya teman-teman ya. Untuk standar dari karoseri Adiputro, sasis Hino RM belum ada bagasi di bagian ban depannya. Kalau mau di-upgrade bisa, jadi ada ruang tambahan dan bisa untuk akses ke tangki bahan bakar ya, seperti ini. Kemudian bisa kita tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Di sini ada identitas PT-nya, teman-teman, Abraham Putrajaya, dan ada nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi 085 607 826 999. Silakan teman-teman screenshot, teman-teman masukkan ke kontak HP teman-teman, dan teman-teman hubungi untuk penyewaan armada bus pariwisata PT Abraham Putrajaya. Di sini menggunakan velg aluminium, teman-teman, di bagian depan maupun belakangnya. Terkesan keren dan ada benefitnya. Kita sebagai penumpang bisa merasakan performa pengereman yang lebih baik. Karena velg aluminium mampu melepaskan panas dengan lebih baik juga dibandingkan velg aslinya. Makanya pengeremannya juga lebih baik, teman-teman. Dan tentunya ada benefit untuk perusahaan otobus. Seperti hemat bahan bakar. Kenapa? Karena bobotnya lebih ringan dibandingkan velg aslinya. Kemudian bisa memperpanjang umur ban dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Untuk bagasi ada 3 ruang di sini, teman-teman. Ini ruang yang pertama. Kemudian ini ruang yang kedua. Wow, full ya teman-teman isinya. Ada kursi, ada kasur, ada velg, ada wheel top. Ini di ruang ketiga, teman-teman ya. Dan saya suka detailnya, ini rangka bagasinya dicat sesuai dengan warna bodi. Jadi terlihat semakin menyala, teman-teman ya. Bodi SHD
sasis Sino RM, bagasi luas, bagasinya model space frame, tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Mau ditaruh oleh-oleh ya, berkarung-karung di sini bisa. Satu orang penumpang bus bawa satu koper atau satu tas, bisa dimasukin semua. Mau jalan-jalan sambil bawa motor, bisa juga teman-teman. Luar biasa kan, SHD. Nah, tentunya untuk standar dari SHD, di bagian atas dari ban belakang ada bagasi juga teman-teman. Seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk barang-barang kru ya teman-teman. Jadi kita sebagai penumpang nggak perlu buka-buka area yang ada di sini. Kita tutup lagi. Ini ada velg aluminium juga teman-teman di belakang. Keren, Alcoa. Ini bisa buat spot selfie kita. Otomatis foto kita jadi jauh lebih bagus. Pintu belakangnya menggunakan model swing. Ini langsung terhubung ke ruang penumpang bagian belakang. Mewah juga. Tangganya full LED warna warm white, bisa kita tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Untuk bagian belakang seperti biasa teman-teman, standar dari Jetbus 5 series sudah ada fitur kamera parkir yang berfungsi saat mundur, kemudian ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Dan tentu saja identitas dari PO APJ Trans yang lengkap. Ada nama PT-nya juga, ada nomor teleponnya juga. Jadi kalau teman-teman lihat bus ini dari belakang, difoto aja dulu. Nanti bisa teman-teman zoom ya, lihat nomor telepon yang ada di bagian belakang busnya. Nah, di sini ada pintu darurat di bagian kanan, teman-teman. Ini adalah standar fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana? Kita sudah puas banget ya mereview bagian eksteriornya. Akan seperti apa bagian interiornya? Karena sudah dinyalakan, langsung aja kita review interiornya. Let's go! Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita review bagian interiornya, kita akan ngobrol dulu nih. Ini spesial, teman-teman. Ada Mas Wendy sebagai owner dari PO Kusuma Jaya Trans, dan ada keluarga besar owner PO APJ Trans. Luar biasa. Selamat siang, Mas Wendy. Siang, Mas Adit. Pak Haji, selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih atas kepercayaannya sama Karoseri Adiputro. Alhamdulillah kita akan merilis armada terbaru milik PO APJ Trans. Nah, ini saya penasaran nih, ini gimana sih awal mula kolaborasi antara PO APJ Trans dengan PO Kusuma Jaya Trans? Monggo, mungkin Pak Haji atau Mas Wendy boleh bercerita terlebih dahulu. Kalau saya pribadi sama Pak Haji itu sudah setahun Pak Haji, kayak saya nawarin Pak Haji itu. Terus saya tawarin lagi kok tahu-tahu jadi membeli saya juga heran. Ya nggak tahu nih Pak Haji. Mungkin Pak Haji bagaimana nih Pak Haji? Setahun saya tawarin baru ambil di Kusuma nih Pak Haji. Kalau saya dari awal mau cari unit bus ke Boyolali kan dulu. Nah, nggak ketemu sama Mas Wendy. Dulu nggak ketemu saya. Nah, itu habis itu kok saya tak ikutin terus. Statusnya Pak Mas Wendy itu saya ikutin terus saya ikutin, kok ada minat saya kok untuk beli kalau mau ambil baru ke Mas Wendy. Gitu. Alhamdulillah Mas Wendy juga orangnya super baik. Berarti benar-benar apa istilahnya Pak ya, dikawal ya untuk armadanya ya Pak ya. Nah, ini apa istilahnya, armada Jetbus 5 ke berapa Pak di PO APJ Trans? Baru pertama ini. Baru pertama. Baru loh Mas. Baru pertama. Baru pertama. Berarti ada yang kedua, ketiga ini. Amin. Luar biasa. Ini nih, kalau teman-teman selalu setia bersama PO APJ Trans, akan ada armada terbaru insya Allah dari Karoseri Adiputro juga. Nah, untuk spek Mas Wendy, ini seperti biasa ya, spek lengkap dari Kusuma Jaya Trans ya. Spek anti limbung, entertainment lengkap, mikrofon 4 ya toh. Ada apa lagi Mas Wendy? Sama ini Mas, samping sopir kernet. Nah, improvement ya di bagian sini. Ini kita ada peningkatan spek lagi. Jadi kalau Jetbus 5 dan untuk RM kan tinggi nih. Nah, jadi visionnya sopir itu agak terhalang kalau itu enggak dibuka. Jadi biar visionnya sopir enak, nyaman, leluasa, kita kasih kaca. Ya. Terus juga ini kursinya yang tebal dari Aldila. Aldila juga. Ini untuk kursi Pak Haji, apakah bisa di custom? Misal saya mau yang lebih renggang gitu atau pakai leg rest gitu Pak?
Kalau Legacy belum ada ya. Belum ada. Nah, nanti mungkin akan ada teman-teman. Jadi silakan teman-teman tunggu aja nih kejutan selanjutnya dari PO APJ Trans. Kalau untuk jok Mas Adit, sebenarnya ini kan jok dua-dua nih. Ini jok dua-duanya Kusuma ini Mas. Stok kita di Aldila. Oh alah. Ini aslinya jok 23. Ini aslinya Pak Haji itu SPK sama kita beli unit dari Kusuma tuh seatnya 23. Jadi teman-teman mania Sidoarjo sekitarnya mungkin Jetbus 5-nya Pak Haji ini joknya sebetulnya 23 59 kursi Mas Adit. Nah, tetapi karena ini sudah saya blok sama Pak Haji. Jadi dari besok hari Minggu sampai pertengahan Juni, saya ngeblok bis ini dibawa ke Solo. Dan nanti tripnya ikut Kusuma, Mas Adit. Iya, setengah bulan insya Allah ini nggak berhenti. Iya, wah luar biasa. Iya. Perdana ini ke Bali besok Minggu. Ke Bali besok dari Minggu. Solo. Iya. Luar biasa. Jadi kita libur dulu Jumat, Sabtu besok libur. Nah, Minggu kita prepare ke Bali, Mas. Perdana langsung ke Bali. Iya, betul. Jadi nyampe garasi itu masih harus dicek lagi ya, Mas Fendi ya, supaya perjalanannya lancar. Berarti setelah Juni itu apa diubah konfigurasinya jadi 23 atau tetap 22, Mas? Ya, karena kebutuhan tripnya Kusuma Konsisten Tour di biro kami itu sampai pertengahan Juni itu lumayan rapat, Mas. Jadi alhamdulillah kita membutuhkan armada ya tambahan. Jadi dari Sidoarjo pihak Pak Haji ini saya bawa ke Solo nanti sampai tanggal 15 mungkin, Mas. Nah, nanti tanggal 16 ke sana kita sudah mengembalikan unit ini ke Pak Haji, tapi nanti kita bawa dulu ke Aldila. Nah, jok ini kita balikin lagi, nanti kembali ke 23. Wah, nah ini teman-teman, kalau misalnya nanti setelah bis ini selesai trip wirawiri di bulan Juni, mungkin teman-teman mau ngelihat ke garasi APJ Trans, boleh di daerah mana itu Pak Haji? Daerah Prambon, Sidoarjo. Daerah Prambon, Sidoarjo. Kalau alamat lengkapnya nih Pak? Desa Kedung Nongerto, RT 8 RW 03, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Nah itu teman-teman, kalau misalnya mau lihat unit monggo, atau mungkin mau ngecek-ngecek ke sosial media nih Pak, ada Pak? Ada. Di mana nih Kak? TikTok. Sosial media? TikTok? Ya. TikTok. Terus Instagram ada? Instagram belum ada. Coming soon, siapa tahu nih saat rilisan ini selesai nanti bikin Instagram baru. Kalau Mas Wendy, untuk Kusuma Jaya Trans ada sosial media apa aja, Mas? TikTok, YouTube, Instagram, namanya sama Kusuma Jaya Transport. Kusuma Jaya Transport. Jadi untuk informasi udah lengkap banget teman-teman, 2 PO terpercaya di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih untuk ragu ngetrip bareng PO Kusuma Jaya Trans atau PO Abraham Putrajaya. Terima kasih banyak Mas Wendy, Pak Haji. Ya. Semoga sukses selalu, rame terus orderannya. Amin. Kami dari Karoseri Adiputro, apabila ada kekurangan mohon disampaikan ke kami, Pak. Siap. Nah, jadi kita bisa melayani penumpang kita nih dengan kondisi yang terbaik. Ya, insya Allah. Mas Wendy mungkin ada kata-kata penutup, mungkin mau ngajak para penonton kita nih untuk kolaborasi bareng Kusuma Jaya. Monggo. Saya lihat di TikToknya Abraham tadi ramai sekali mania yang menanti bis APJ ini di Sidoarjo. Cuma hari Minggu tanggal 25 Mei besok bisnya sudah ke Solo dan balik lagi tanggal 16 mungkin Mas Adit. Jadi bagi mania mohon bersabar, tanggal 16 Juni bisa ke garasinya APJ melihat unit ini dengan posisi semula seatnya 23 itu. Dan jangan lupa sewa bisnya Abraham untuk wilayah Sidoarjo sekitarnya. Siap. Oke Mas Wendy, next nih Mas, di bulan ini atau bulan depan ada rilisan? Wah, Insya Allah Juni besok 2 unit. Amin, semoga dilancarkan untuk rilisannya, banyak selalu yang kolaborasi sama Mas Wendy. Amin. Siap. Oke teman-teman, ini aja untuk obrolan kita, dan setelah ini kita akan review bagian interiornya. Stay tune, tonton video ini sampai selesai. Mantap. Selamat datang di dalam interior armada terbaru PO APJ Trans. Di sini kita bisa lihat untuk kursi tour leader atau kursi guide gitu ya, terletak di tengah dan terpisah dengan kursi connect. Kursinya ini bisa kita angkat dan bisa kita miringkan ke depan untuk akses kita ke ruang penumpang. Caranya, silakan teman-teman gunakan tuas yang ada di sini.
tarik tuasnya ke atas, kemudian angkat kursinya, dan bisa dimiringkan seperti ini. Gampang ya teman-teman. Di sini kita dapat akses yang leluasa ke arah ruang penumpangnya. Kita lihat di sebelah kiri saya, di sini ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Nanti saya akan beritahu gimana sih caranya mengambil air dari dispenser ini. Karena kalau caranya salah, nanti airnya nggak akan keluar, teman-teman. Kita lihat ruang penumpangnya, ini luar biasa. Mewah, teman-teman ya. Dan tentu saja luas ala dari JetBus 5. Ke atas luas, ke samping juga benar-benar luas, jadi benar-benar safety untuk perjalanan kita. Dan tentunya fasilitas di dalam bus ini juga sudah lengkap banget, mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR, alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver, kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping, ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang, serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Fasilitas hiburannya nggak perlu dipertanyakan, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat dengan nuansa interior sekekinian ini, pasti fasilitas hiburannya lengkap. Mulai dari TV dan tentunya audio system. TV-nya totalnya ada 2, teman-teman. Yang pertama terletak di depan, ini dengan ukuran yang sangat besar. Bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Nah, ini yang di depan adalah TV dengan ukuran 43 inci. Tapi TV-nya bukan sembarang TV, teman-teman. Ini sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau lagi nggak dipakai atau saat di malam hari, silakan teman-teman lipat saja lagi rumah TV-nya seperti ini. Nah, jangan lupa ditutup sampai kencang seperti tadi ya, sampai ada bunyi jeglek gitu teman-teman. Dan tentu saja ada audio system yang sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Kita lanjut lihat, ini nuansa kabinnya selain kekinian juga elegan teman-teman ya. Karena di sini PO APJ Abraham Putrajaya melalui PO KJT Kusuma Jaya Transport mengupgrade interiornya. Teman-teman lihat di depan saya ini ada cool box. Wah, ini ada tulisan, dan tulisan cool box ini harus disertakan di SPK ya, karena ini adalah versi upgrade. Untuk standarnya tidak ada, karena memang kami ingin kesannya tuh ya clean gitu, looks-nya tuh clean untuk kompartemennya ini. Dan standar dari karoseri Adiputro untuk kompartemen atau bagasi kabin ini adalah tanpa penutup. Nah, kemudian di sini di-upgrade ya menjadi pakai penutup plus lapisan kulit. Ini cakep banget. Bisa kita buka dengan sangat mudah pakai satu tangan seperti ini. Silakan masukkan minuman dalam kemasan ke sini, kemudian tutup lagi. Tunggu beberapa saat dan nanti minuman dingin akan bisa kita nikmati. Nah, di seberangnya di sini ini ada kotak pengaturan mikrofon wireless yang menjadi khas dari spek PO Kusuma Jaya. Di sini ada 2 receiver ya, teman-teman ya. Dan kalau 2 berarti bisa untuk 4 mikrofon dalam satu bus. Wah, enak banget kan? 4 mikrofon teman-teman, jadi nggak perlu khawatir berebut ya. Di depan bisa 2, di belakang bisa 2. Kita tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Nah, ada fasilitas apa lagi sih di bagian belakang? Let's go, kita pindah ke belakang. Di bagian tengah ke arah belakang, kita langsung disambut oleh TV yang kedua. Nah, posisinya ada di tengah gang ini ya teman-teman, dan bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Yes, yang di tengah ini tentu saja ukurannya sedikit lebih kecil ya, yaitu 24 inci. Tapi untuk fiturnya ini sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Jadi fungsinya juga sama seperti yang besar di depan. Seperti biasa, kalau lagi nggak dipakai, silakan tutup lagi sampai rapat seperti tadi. Kita lihat di atas saya ada lampu disco lagi, kemudian ada jendela darurat bagian belakang.
Di sebelah kanan saya ada pintu darurat dan untuk kompartemen atau bagasi kabin terletak sampai ke ujung belakang. Nah, ini teman-teman ya, bisa kita buka seperti ini. Silakan masukkan tas ataupun barang-barang lain yang ukurannya cukup kecil seperti kardus ya, bisa dimasukkan ke sini. Kemudian tutupnya pelan-pelan aja, jangan dilepas, jangan dijegrek teman-teman ya, nanti bisa bikin berisik. Nah, di sini juga bisa kita buka dengan sangat mudah. Di bagian paling belakang ada 6 kursi yang dijadikan satu baris, sehingga untuk segi ukuran ini akan sedikit lebih kecil dibandingkan baris depannya. Kita coba duduk di sini. Nah, ini teman-teman. Ini walaupun ukurannya lebih kecil ya, tapi sama-sama sudah ada seat belt. Saya mau buka dulu seat beltnya seperti ini, supaya saya bisa contohkan untuk dipakai sepanjang perjalanan kita. Seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian atas ada louver AC, posisinya ada di bagian samping di sini. Nah, ini bisa diputar juga, kita bisa atur hembusan AC-nya teman-teman ya, mau intensitasnya paling kenceng atau mau paling disumbat gitu ya, bisa. Kemudian di bagian bawah kaki kita itu ada penyangganya, jadi tidak menggantung, bikin nyaman sepanjang perjalanan seperti ini. Yes, saya yakin teman-teman yang suka duduk di sini punya semangat yang lebih besar nih dibandingkan yang duduk di depan. Tapi kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita pindah ke paling depan teman-teman. Jangan lupa dicopot dulu. Let's go. Ini dia kursi paling depannya. Gimana teman-teman? Enak banget ya kalau kita duduk di sini, kita lihat ke arah samping tuh lega banget. Ke arah depan juga lega, dan ada pembaruan yaitu ada konsep tembus pandang yang dihadirkan di bagian depan sini di bawah ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang duduknya di kursi paling depan, saya sarankan buat yang cewek-cewek jangan pakai rok mini ya teman-teman, untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita lihat di depan saya ada dispenser. Nah, ini silakan gunakan warna putih merah ini untuk ambil air panas. Sedangkan warna putih biru untuk ambil air dingin. Teman-teman bisa tarik keluar ya, tarik ke depan gini, atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Ini kalau nggak bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda. Jangan lupa, tombol powernya ada di sini. Saat dispensernya menyala dan masih ada lampu warna merah yang menyala, tandanya air panasnya belum ready, belum ada di suhu yang optimal untuk kita bikin aneka macam seduhan, seperti kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Nanti kalau lampu warna merahnya sudah mati, air panasnya sudah ready, teman-teman. Kita lihat bangkunya. Nah, ini bangku yang nyaman, buatan Aldila. Ada armrest yang bisa kita putar-putar seperti ini. Terserah teman-teman mau pakai armrestnya atau nggak pakai ya, silakan saja. Yang jelas ini sudah ada armrest. Ada sabuk pengaman juga di setiap kursi. Ini bisa kita sesuaikan ya kerenggangannya seperti ini. Jadi untuk nyolokinnya ya tinggal colokin aja seperti ini, dibukanya seperti ini, sangat mudah. Ada fitur reclining seat juga teman-teman untuk mengatur kemiringan rebahan kursi kita. Ini posisi yang paling tegak. Nah, kalau teman-teman mau merebahkan, silakan gunakan tombol yang ada di samping sini ya, yang warna merah untuk penumpang yang duduk di gang. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya antara yang paling tegak dengan yang paling rebah. Jadi otomatis bisa membayangkan ya nyamannya seperti apa. Ini nyaman banget teman-teman. Kalau mau ditegakkan lagi, silakan tegakkan badan teman-teman terlebih dahulu. Kemudian tekan lagi tombolnya dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Lah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, terakhir kita akan lihat bagian atas, teman-teman. Ini adalah bagian yang paling estetik dari Jetbus 5 Series. Ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C
yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Di bagian samping dari USB port charger ada lampu baca, teman-teman. Kalau teman-teman mau membaca buku di malam hari, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan dinyalakan lampu bacanya dan dimatikan lagi dengan cara ditekan seperti ini. Gampang ya, louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin teman-teman mau sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin juga bisa. Tinggal diputar-putar saja bagian yang bergerigi di sini. Nah, ini bisa diarahkan seperti ini. Dan terakhir di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Teman-teman bayangin ya, dengan interior semewah ini, bisnya nyaman, ada suspensi udara. Wah, kita seperti ada di dalam hotel bintang 5. Inilah kemewahan dan kenyamanan yang dihadirkan oleh JetBus 5 Series karoseri Adiputro. Gimana teman-teman? Kita sudah puas mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Terima kasih untuk PO Abraham Putrajaya bersama dengan Kusuma Jaya Transport Solo atas kepercayaannya bersama dengan karoseri Adiputro. Semoga sukses selalu, senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga menjadi rekomendasi bus pariwisata langganan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman setia bersama APJ Trans dan KJT, nah ini bisa ada unit-unit terbaru lagi nih dari karoseri Adiputro. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman, tentunya bersama dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya.